Tapi Pak Susno, apakah tepat kemudian dengan bukti-bukti yang belum cukup kuat kalau menurut dari Bang Hotman tadi menetapkan Peggy sebagai tersangka? Apalagi yang harus ditelusuri? Saya kan bukan penyidik, bukan apa-apa, tidak berada dalam. Kalau saya menilai apa yang nampak di luar, tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Saksi sudah menarik, saksi yang terhukum karena terhukum itu saksi kan di dalam perkara yang disuplit, yang terpidana itu. Dia sudah menarik keterangannya, berarti kan nggak ada. Oh, ada saksi baru, siapa namanya? Aib. Tapi saksi Aib ini sangat lemah. Dia menceritakan peristiwa 8 tahun yang lalu dari jarak 100 meter tengah malam. Betul. Itu orangnya katanya, padahal orang itu tidak dikenal sama dia. Nah, ini kebenarannya mungkin tinggal 10%. Kemudian walaupun benar, tapi hanya dia sendiri. Misalnya saya berdua dengan beliau ini. Oh, ini minuman, tapi saya sendiri yang lihat kan. Mbak Putri nggak lihat kan? Ini nggak lihat. Ya, berarti hubungan saya ini kan bisa bohong kan. Jadi lemah satu saksi. Kedua, kecuali kalau dikatakan apa yang didengung-dengungkan didukung oleh scientific crime investigation, mendapatkan bukti petunjuk berupa sidik jari, berupa DNA, hasil laboratorium, kemudian CCTV, pembicaraan di telepon. Baru yang ngomong itu bukan saksi, bukan terdakwa atau tersangka, tapi yang ngomong itu benda-benda itu. Nah, baru kuat. Nah, tapi seandainya karena ngejar waktu 24 jam, ini kalau tidak cukup bukti ini harus dilepaskan, hukum kita gitu kan. Akhirnya semacam dipaksakan jadi tersangka, ini jadi masalah. Jadi masalah. Kenapa orang akan gugat? Kenapa ditersangkakan? Mudah-mudahan hakim pra-peradilan objektif. Nanti kan ada pra-peradilan. Dan penyidik Polri harus bersyukur ada pra-peradilan. Kenapa harus bersyukur? Karena hasil kerja Polri itu tidak dinyatakan secara pribadi oleh dia, kami telah bekerja dengan benar. Tapi pengadilan. Nah, mudah-mudahan, tapi hakim ini kan manusia juga. Hakim pra-peradilan tidak terpengaruh oleh apa-apa, tapi dia betul-betul memandang ini, menilai ini. Peggy ini jadi tersangka, memang ada bukti-bukti pendukung yang kuat, ada sidik jari, ada hasil laborat, ada apa-apa, sehingga dia memenuhi syarat secara hukum untuk menjadi tersangka. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, hanya berdasarkan saksi Aib, dan berdasarkan saksi-saksi yang diperiksa ulang yang tadinya sudah mencabut. Nah, ini sangat lemah. Ya, Bang Asmi, bagaimana pandangannya mengenai ini? Bukti-bukti lemah, apakah memang seharusnya dibebaskan atau dilepas Peggy ini? Ya, kita tetap menghargai apapun yang sudah dilakukan oleh dalam penyidikan, karena dalam hukum adalah putusan hakim itu adalah produk tertinggi yang harus dipatuhi. Tapi begitu ada rasa, katakanlah keresahan, perlawanan, berarti ada sesuatu yang tidak sedap. Sesuatu yang tidak sedap berarti akan dicarikan dari sumbernya tadi. Maka kita sisir dari yang tadi, dari penangkapan, penahanan, apa yang terjadi, kenapa tidak ada lawyer, terus begitu ada lawyer terus ada berubah. Ini kan tampak ada sesuatu yang timpang. Karena kalau dia punya dua alat bukti dan bersesuai dan penyidik yakin ini benar-benar terjadi, perbuatan itu ada, keadaan itu ada, dan orang yang melakukan itu udah clear, mau digeser kemanapun ya selesai. Tapi ini begitu digeser dikit aja kok goyang. Kok bisa sebentar bilang 3 DPO, sebentar bilang 1 DPO, sebentar ada BAP-nya. Berarti ada sesuatu. Sesuatu itu ada mengatakannya. Saya melihat begini, tapi ini mungkin lagi-lagi kemungkinan. Saya mencoba, makanya ini perlu kejujuran. Manusia itu dikasih satu kejujuran, hati nurani, karena kebenaran akhirnya mencari jalannya sendiri. Gitu loh. Jadi coba lihat, apakah jangan-jangan ini adalah sumber pemantiknya, gitu loh. Ingat, ini bapaknya ini adalah kanit narkoba yang biasa mungkin memberantas kejahatan atau segala macam. Apakah ini adalah serangan balik juga terhadap jabatan beliau, gitu loh, dari kelompok orang-orang yang lain, gitu loh. Atau ada berkaitan tentang tindak pidana narkotikanya. Kita coba berpikir, ini jangan-jangan nggak ada uang besar di sini, ada uang rebutan di situ, ada orang melakukan usaha setur, ada yang orang tertentu yang terkadang masuk ke wilayah tertentu. Ini kan dagang. Dia kok bisa masuk ke wilayah satu, ini jadi pemantik. Baik, Bang Asmi. Ini menarik apa yang diungkapkan oleh Bang Asmi, walaupun semuanya masih sebuah dugaan, Bang Asmi. Itu sekali lagi, ini kemungkinan. Tapi Pak Susno punya pandangan juga mengenai hal ini, karena terkait tadi kalau katanya Bang Asmi adalah masalah narkoba. Sebelumnya kita coba dengar geng motor dikaitkan dalam